Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah mengumpulkan kita di Masjid Al-Kautsar yang kita cintai ini. Bertemu di Telaga Al-Kautsar, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Telaga Al-Kautsar. Dan alhamdulillah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan ampunan, bulan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, bulan pembebasan dari api neraka. Dan juga kita bisa mendapatkan keutamaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan min akhlaqin nabuwah salasatun. Ada 3 akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menjegerakan buka puasa. Yang kedua adalah ta'khirus sahur, mengakhirkan suhur atau makan sahur. Dan yang ketiga adalah wad'ul yumna 'alal yusra fi shalah, bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat. Kenapa diakhirkan sahur? Biar kita bisa berjumpa dengan salat subuh. Karena salat subuh ini memiliki banyak keutamaan. Sebelumnya kita salat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi orang yang rutin melaksanakan qabliyah subuh itu mengalahkan kekayaannya Bill Gates atau Elon Musk. Kenapa? Karena dia punya dunia dan lebih baik dari dunia dan seisinya. Belum lagi salat subuh berjamaah yang barusan kita kerjakan. Kata Nabi SAW, man shallal isya fi jama'atin ka'annama qama nisfal lail. Kalau kita salat isya jamaah, maka pahalanya seperti salat malam setengah malam sampai jam 12. Wa man shallal subha fi jama'atin fa ka'annama qama laila kullahu. Dan kalau kita tambah dengan salat subuh berjamaah, maka kita seperti mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Dan ini adalah keutamaan yang luar biasa. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala cintai, siapa orang yang paling kita cintai? Maka jawabannya adalah keluarga. Kita banting tulang, peras keringat, kerja di PT PAMA ini demi menafkahi keluarga, menafkahi anak kita yang kita cintai, istri kita yang kita cintai. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita punya keluarga. Dan Allah tahu kebahagiaan kita tidak akan bisa sempurna kalau tidak bersama keluarga. Karena itulah di antara nikmat yang paling indah adalah masuk surga sekeluarga. Jadi kewajiban terbesar kita sebagai seorang ayah bukan menafkahin mereka saja, bukan memberikan makanan yang lezat, memberikan fasilitas yang mewah, rumah yang indah, kendaraan yang nyaman, atau pakaian yang bagus. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tugas terbesar kita sebagai seorang ayah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri kalian, putra-putri kalian dari api neraka. Ini tugas terbesar kita. Memastikan anak kita yang begitu kita cintai, istri kita yang menemani kita selama ini bertahan atas kekurangan kita, kesalahan kita, memastikan mereka agar tidak tersentuh api neraka. Ini tugas terbesar kita. Sehingga seorang ayah bukan hanya menjaga keluarganya dari kemiskinan, dari kemelaratan, dari penyakit COVID-19 misalnya, atau dari panasnya matahari, atau dari derasnya hujan. Yang paling penting adalah jangan sampai kulit istri kita, kulit putra-putri kita disentuh oleh panasnya api neraka.
Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana cara menjaga mereka agar kita semua masuk surga sekeluarga? Alimuhum wa adibuhum. Ajarkan ilmu agama dan ajarkan etika. Jadi ada dua poin besar sebagai seorang ayah. Meskipun kita terpisah jauh, kita bertanggung jawab untuk membiarkan mereka berada di dalam pembelajaran ilmu dan ilmu agama dan adab. Ajarkan adab sehari-hari, makan tangan kanan, kemudian masuk rumah bismillah. Ajarkan etika ini. Ajarkan mereka huruf alif, ba, ta, tha, jim. Jangan sampai ini pahala diborong semua oleh guru TPA, guru TK. Bayangkan kalau kita ajarkan Al-Fatihah, ya, mereka akan gunakan dan amalkan dalam sehari 17 kali. Kalau 10 tahun berapa kali hitung? Ya, terlanjur Pak Ustadz, terlanjur udah guru TPA yang mengajarkan. Gampang, bikin lagi anak Pak. Ya, ajarkan lagi Al-Fatihah. Jadi ambil pahala dari ilmu agama dan juga ada etika. Karena alangkah sedihnya kita kalau Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita tidak berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai di surga. Di antara hiburan bagi kita semua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, kemudian keturunan mereka pun beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan kumpulkan keduanya di surga. Kalau misalnya kita level surganya paling tinggi, orang tua kita paling rendah, maka orang tua kita akan mengikuti level kita. Kalau kita ternyata di neraka, orang tua kita di surga, kita akan diberi syafaat untuk menyusul mereka di surga. Jadi tolong menolonglah dalam kebaikan. Tolong menolonglah dalam masalah akhirat, karena dunia ini sementara. Kita seorang muslim yang paham bahwasanya kematian adalah sebuah keniscayaan dan akhirat adalah sesuatu yang kita imani akan terjadi. Maka marilah di samping kita memberikan mereka penjagaan terhadap dunia dengan nafkah, dengan pekerjaan, dengan fasilitas rumah, tempat tinggal dan semisalnya, juga jangan sampai kita sia-siakan agama mereka. Di antara caranya adalah jadilah ayah yang baik, jadilah ayah yang soleh, jadilah ayah yang bisa memberikan kebaikan kepada anak kita. Untuk orang tua kita, jadilah anak yang berbakti kepada mereka. Karena kalau seandainya Allah takdirkan mereka di neraka karena keimanan kita, karena kesolehan kita, karena kita maksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya mengumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah mengatakan jannatu aden, surga Aden, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Orang-orang akan memasuki surga Aden bersama orang-orang yang baik dari ayah mereka, dari ibu mereka, dari istri mereka, dari anak-anak mereka, dikumpulkan semua reuni masuk surga sekeluarga. Percuma kalau kita nikmat hidupnya di dunia, akan tetapi di surga kita sendirian, anak kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wal iyazubillah. Istri kita pun demikian. Maka marilah kita jadi orang tua yang soleh untuk mereka. Dan di antara caranya adalah mensolehkan diri sendiri. Karena buah seringkali jatuh tak jauh dari pohonnya. Dan anak meniru kita. Kalau kita ingin punya anak yang rajin baca Quran, maka jadilah pribadi yang rajin membaca Quran. Kalau kita pengen menjadi memiliki anak yang berbakti dengan orang tua, berbaktilah kita kepada orang tua. Dan di antara yang paling penting adalah berdoa satu sama lain. Anak mendoakan orang tua mendoakan anak, seorang suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Karena di akhirat ada seseorang, kata Nabi, innar rajul la turfa darajatuhu. Ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Dan dia kaget, dari mana pahala ini? Saya sholatnya biasa-biasa saja, sedekahnya biasa-biasa saja, puasanya Ramadan tok, Qur'annya pun sedikit. Kemudian alangkah indahnya ketika disebutkan ada bistighfari waladikilak, ini adalah disebabkan oleh ampunan doa istighfar anakmu kepada dirimu. Mungkin kita akan susah mendidik agama mereka, apalagi di zaman seperti sekarang, media sosial mudah diakses, kemudian lingkungan yang buruk lebih banyak. Maka tugas kita tetap memperhatikan mereka, meskipun jauh kita tanya bagaimana bacaan Qur'annya,
bagaimana etikanya, bagaimana ibadahnya. Karena demi Allah Subhanahu wa taala, banyak saya temui orang-orang tua, penyesalan terbesar mereka adalah kenapa mereka tidak mengajarkan agama kepada putra-putri mereka. Mumpung mereka belum menjadi orang yang dewasa yang susah diatur, maka mulai sekarang doakan kebaikan untuk mereka. Di waktu-waktu yang terbaik, kita boleh terpisah jarak, akan tetapi hati kita dekat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin. Dan alangkah indahnya ketika kita nanti wafat, idza matal insan, kalau kita meninggal, in qata amaluhu illa min salasah, kita enggak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa sholat, tidak bisa sedekah, tidak bisa baca Quran, tidak bisa berbakti kepada orang tua, silaturahmi. Akan tetapi ada 3 pahala yang terus mengalir meskipun jasad kita terkubur di dalam tanah. Yang pertama adalah sedekahtin jariyah, sedekah yang jariyah. Pak Ustadz, mungkin saya bukan orang yang berharta, mungkin kita bukan orang yang kaya raya, yang punya banyak uangnya, tidak bisa wakaf jariyah, bangun masjid, bangun pesantren. Mungkin kita bukan orang yang pertama. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang diajarkan kepada orang-orang. Mungkin kita pun bukan orang yang berilmu, Pak Ustadz, saya bukan alumni pesantren, saya ya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa ceramah atau dakwah. Minimal kita jangan sampai kehilangan poin yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada kita. Maka perjuangan belum berakhir. Meskipun ini adalah perjuangan yang berat, tapi itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berat? Karena balasannya surga. Kalau didik anak itu mudah, balasannya adalah voucher pulsa, Pak, ya, atau isi air galon 1 kali gratis. Tapi kenapa balasnya berat? Karena balasnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting masalah kita kembali kepada hal ini, atau lagi sekarang ya kita Ramadan, di mana Ramadan biasanya orang-orang dekat dengan keluarganya, atau mungkin nanti cuti lebaran kita pulang bersama mereka. Maka tolong tanamkan visi misi rumah tangga kita. Kita bukan cuma cinta sehidup semati, tapi cinta sehidup sesurga. Berusaha untuk tolong menolong, saling mendoakan, ya. Dan apalagi orang-orang tua yang sudah mendahului kita, yang tidak bisa lagi beribadah, kita adalah harapan mereka. Doakan mereka, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya untuk mereka. Bersedekahlah atas nama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah kumpulkan kita bersama keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, istri kita, putra-putri kita di dunia dalam suasana ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga yang singkat ini bisa dipahami. Pulang ini ada sebuah cita-cita besar, bagaimana kita bisa masuk surga seluruh keluarga. Karena kita paham banyak orang-orang yang meninggal Ramadan tahun lalu, mereka bersama kita, buka puasa bareng kita, sahur bareng kita, tarawih bareng kita, tadarusan bareng kita, lebaran bareng kita. Tapi sekarang mereka tiada. Maka mari maksimalkan kesempatan yang ada ini untuk berbuat bekal sebaik-baiknya. Dan alangkah indahnya kalau semuanya bersama keluarga kita tolong menolong dalam ketaatan, sehingga kita semua masuk surga sekeluarga. Saya akhiri, mohon maaf atas kesalahan yang datangnya salah itu dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.